Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Darwoto Channel. Gimana kabar sahabat dan adik-adik sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat, sukses, dan bahagia selalu. Bagi sahabat dan adik-adik sekalian yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera klik subscribe apabila di layar komputer atau di laptop atau pada Android dari adik-adik sekalian tulisan subscribe-nya masih berwarna merah seperti ini, maka segera klik pula tombol lonceng yang ada di sampingnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam jaringan pada tumbuhan. Pada tumbuhan secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Artinya mampu terus-menerus membelah, atau dengan kata lain, jaringan meristem adalah jaringan yang selalu aktif membelah. Nah, adapun ciri-ciri dari jaringan meristem adalah yang pertama, sel-selnya selalu membelah. Kemudian yang kedua, bentuk dan ukurannya sama. Yang ketiga, kaya akan protoplasma. Kemudian yang keempat adalah dinding selnya tipis. Kemudian yang kelima, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Kemudian yang keenam, vakuola atau rongga sel belum ada, atau kalau toh ada, ukurannya masih sangat kecil. Nah, jaringan meristem dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah meristem primer. Kemudian yang kedua adalah jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem primer, nanti ini bisa diperhatikan. Apa itu meristem primer? Yaitu berasal langsung dari sel-sel embrional. Contohnya, jaringan meristem primer ini adalah terletak pada ujung akar dan juga pada ujung batang, yang biasanya disebut juga dengan jaringan meristem apikal. Meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan memanjang. Oleh karena itu, apabila sahabat dan adik-adik sekalian memperhatikan batang yang tambah panjang atau tambah tinggi, itu berarti diakibatkan oleh meristem primer. Begitu juga dengan akar. Akar pertumbuhannya ke bawah, bertambah panjang, itu juga disebabkan oleh meristem primer. Jaringan yang terbentuk dari meristem primer disebut juga dengan jaringan primer. Kemudian yang kedua adalah meristem sekunder. Berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi dan berubah sifat menjadi jaringan meristem, misalnya pada parenkim dan juga kolenkim. Nah, contohnya misalnya pada kambium dan kambium gabus. Meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan melebar atau pertumbuhan membesar. Yang ini
biasanya terjadi pada tumbuhan atau tanaman dikotil. Jadi apabila sahabat dan adik-adik sekalian memperhatikan batang dikotil, batangnya dapat membesar. Nah, ini karena disebabkan oleh pertumbuhan sekunder, tepatnya yaitu karena adanya kambium. Jadi menyebabkan pertumbuhan membesar. Ini berbeda dengan meristem primer tadi. Kalau meristem primer pertumbuhannya memanjang, tapi kalau meristem sekunder pertumbuhannya ke arah samping, yaitu membesar. Jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder disebut juga jaringan sekunder. Nah, di sini contohnya akan ada kambium akan menghasilkan xilem dan floem, kemudian pada kambium gabus akan menghasilkan gabus. Saya teruskan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah jaringan dewasa atau disebut juga dengan jaringan permanen. Jaringan dewasa atau permanen merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel pembelahan jaringan meristem. Ciri khasnya adalah yang pertama telah mengalami diferensiasi. Kemudian yang kedua bersifat tetap, artinya tidak membelah lagi. Jadi pada jaringan dewasa ini sudah tidak dapat membelah lagi. Kemudian yang ketiga, bentuknya permanen atau tetap. Rongga selnya besar, dinding selnya sudah mengalami penebalan. Nah, kemudian jaringan dewasa tadi dibagi menjadi beberapa jaringan lagi. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jadi jaringan epidermis ini termasuk jaringan dewasa. Nah, jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang letaknya terdapat di permukaan tumbuhan atau merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Nah, cirinya atau karakteristiknya adalah bentuk selnya seperti balok, kemudian tersusun berlapis tunggal, rapat, dan tidak ada ruang antar sel. Kemudian tidak memiliki klorofil. Kemudian yang berikutnya dapat mengalami modifikasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Jadi misalnya kalau pada daun, jaringan epidermis ini bisa mengalami modifikasi, misalnya dalam bentuk stomata misalnya, atau mungkin nanti pada batang atau pada akar. Nah, pada akar juga bisa mengalami modifikasi, pada batang juga bisa. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, jaringan dewasa yang kedua adalah jaringan parenkim. Nama lain dari jaringan parenkim adalah jaringan dewasa. Bukan jaringan dewasa, tapi jaringan dasar. Nah, sel parenkim mengandung klorofil yang disebut dengan klorenkim. Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tumbuhan tersebut. Nah, ini biasanya kalau pada daun, karena juga mempunyai klorofil, bisa juga untuk aktivitas fotosintesis. Nah, kemudian yang ketiga adalah jaringan penguat, atau disebut juga dengan jaringan stereon. Sesuai dengan namanya, maka jaringan penguat ini fungsinya adalah menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan penguat ini ada dua. Yang pertama adalah kolenkim dan yang kedua adalah sklerenkim. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini nanti juga ada dua. Yang pertama adalah xilem. Xilem berfungsi menyalurkan air atau mengangkut air dari
Jadi yang diangkut adalah bisa berupa air dan juga garam mineral dari akar ke daun, atau mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan silim mengandung sel parenkim dan serabut silim yang fungsinya seperti pada serabut floem. Nah ini, jadi ini fungsinya adalah mengangkut air dan garam mineral. Kemudian yang kedua, jaringan pengangkut yang kedua adalah floem. Floem berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi di sini nanti hasil fotosintesis itu disalurkan oleh floem ini ke seluruh bagian tumbuhan, nanti mulai dari akar, batang, daun, dan seterusnya. Nah, di antara pembuluh floem terdapat jaringan parenkim yang disebut dengan parenkim floem. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan gabus. Fungsi dari jaringan gabus adalah sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau sudah menebal. Jadi ini sebagai pelindung. Dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Velogen akan membentuk velum keluar dan veloderm ke dalam. Nah, jadi ini nanti jaringan gabus ini nanti bisa pada batang ya, juga bisa pada akar atau yang lain. Jadi ini sebagai pelindung apabila nanti epidermisnya rusak. Kemudian yang berikutnya, nah ini pengangkutan air dan mineral. Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa air dan garam mineral ini diangkut oleh silim. Nah, di sini pengangkutannya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pengangkutan ekstravaskuler. Nah, pengangkutan ekstravaskuler ini nanti dibagi dua lagi. Yang pertama adalah ada jalur apoplas. Pada jalur apoplas, air akan masuk lewat di antara dinding sel dan plasma membran. Kemudian yang kedua adalah jalur simplas. Pada jalur simplas, air masuk melewati bagian dari dalam sel atau sitoplasma, bergerak dari sel yang satu ke sel yang lain melalui plasmodesmata atau saluran penghubung antar sel. Ini ada jalur ekstravaskuler. Kemudian yang kedua, air dan garam mineral ini juga bisa diangkut dengan cara yang kedua, yaitu intravaskuler. Nah, pengangkutan intravaskuler ini melalui silim yang tadi di depan sudah saya jelaskan, yaitu air akan diangkut dari akar ke daun atau ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan video saya ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan, silahkan share kepada rekan-rekan, kepada teman-teman dari sahabat dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebaikan, amal jariah buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.